bahagia, kenangan dan kesenangan masa muda jangan dilupa. Selamat datang di Konco Cerita. Di chapter sebelumnya, babak pertama kompetisi elit antar akademi benua Victa, misi penghancuran monster telah dimulai, dan Akademi Melati menjadi yang tercepat dan memenangkan babak ini. Dan inilah chapter 8 dengan judul Babak Pertahanan Zona. Kemenangan mengejutkan dari Akademi Melati di babak pertama menggema ke seluruh penjuru arena. Para penonton, bahkan para guru dari akademi lain mulai memperhatikan nama-nama yang sebelumnya mereka anggap remeh, terutama satu nama, Izan. Namun suasana berbeda menyelimuti ruang tunggu Akademi Teratai. "Apa kalian pikir ini latihan?" bentak Guru Horta, pelatih utama Akademi Teratai. Suaranya membelah udara, membuat semua murid menunduk ketakutan. Leon berdiri dengan kepala tertunduk. Rahangnya mengeras, matanya menatap kosong ke depan. "Kalian memalukan." Guru Horta menghentakkan tongkat kayunya ke lantai hingga bergema. "Jika kalian kalah lagi, aku sendiri yang akan mencabut kalian dari daftar elit akademi ini." Leon mengepalkan tinjunya. Ia bertekad akan memenangkan semuanya di babak-babak selanjutnya. Keesokan harinya, babak kedua, babak pertahanan zona akan segera dimulai. Arena kali ini jauh lebih luas. Setiap tim diberi zona sendiri, dengan sebuah batu tim besar bercahaya di tengahnya. Aturannya sederhana, pertahankan batu sendiri dan hancurkan batu lawan. Kali ini, setiap petarung mengenakan armor canggih yang akan menteleportasi mereka keluar arena jika terkena serangan fatal. 3 zona utama di arena babak kedua kali ini: zona timur, Akademi Melati; zona selatan, Akademi Teratai; dan di zona barat, Akademi Mawar. Suara pembawa acara membelah langit. "Babak pertahanan zona dimulai!" Teriakan ribuan penonton menggelegar seiring dimulainya pertarungan. Terlihat Akademi Melati langsung membentuk formasi. Izan memimpin garis tengah. Yona dan Taufan menjaga batu tim, sedangkan Rando dan Siska bertugas menyerang zona lawan. "Yona, Taufan, prioritaskan bertahan. Rando, Siska, ganggu lawan secepat mungkin," seru Izan. Di sisi lain, tim Akademi Teratai yang dipimpin oleh Leon memilih pendekatan yang agresif. Ia memerintahkan 2 anggota timnya untuk menyerang zona Mawar, sementara ia memimpin serangan ke zona Melati bersama dengan Tora. Dan Rona bertanggung jawab menjaga batu tim Teratai. Sementara itu, Akademi Mawar memfokuskan ke pertahanan dan akan menyerang ketika ada kesempatan. Lira, pemimpin Akademi Mawar, mengatur pertahanan kuat bersama timnya. Tak lama kemudian, petarung dari Akademi Teratai, Kai dan Mila, sampai ke zona Akademi Mawar. Pertarungan pun terjadi. Kali ini 2 melawan 5. Lira mengangkat tangannya, memberikan isyarat. "Jangan beri mereka celah. Bentuk formasi Delta." Lira mengkoordinasikan pertahanan timnya dengan baik. Serangan tombak petir Kai dan cambuk bayangan Mila dapat dihalau dengan baik oleh tim Mawar. Lira kemudian melancarkan serangan balik dengan seni belatinya yang lincah dan tak mudah ditebak. Serangan ilusi belati. Serangan cepat berpadu dengan gerakan belati indah menyerang Kai dan Mila secara bertubi-tubi. Mereka kewalahan dengan serangan itu, dan kemudian anggota tim Lira menyerang Kai dan Mila saat mereka lengah. Pukulan dan tendangan terkena telak ke tubuh mereka. Kai dan Mila terpental jauh. Merasa terpojok, Kai mengeluarkan ramuan siluman dari balik sabuknya. Itu adalah ramuan siluman terlarang yang seketika membuat tubuhnya tidak terlihat dan bergerak sangat cepat. Di sisi lain, rekannya Mila kebingungan melihat apa yang dilakukan Kai. Kai kemudian menyusup ke zona Mawar. Lira dan timnya tidak bisa mendeteksi gerakan dari Kai yang telah menggunakan ramuan siluman terlarang itu. Dan dari tempat persembunyiannya, sambaran tombak petir. Tombak petir menghantam salah satu anggota Akademi Mawar, langsung menteleportasinya keluar arena. Lira yang menyadari itu segera melompat dan menyerang Kai dengan belatinya. Pertarungan berlangsung sengit. Lira dengan kecepatannya mampu membaca dan mengimbangi kecepatan Kai yang telah meminum ramuan siluman itu.
Namun secara tiba-tiba, Kai mengeluarkan sebuah bola hitam yang ternyata adalah senjata ilegal bom mana. Kai melempar bom mana itu tepat di depan tubuh Lyra. Boom! Ledakan keras meledakkan udara. Ledakan itu menghempaskan Lyra. Armornya mengaktifkan teleportasi darurat sebelum tubuhnya lebih parah terluka. Namun luka bakar serius sudah mengenai tubuhnya. Wasit pertandingan tampak curiga. Namun bukti ramuan siluman dan bom mana itu menghilang bersamaan dengan asap ledakan. Kai yang dalam kondisi terluka parah kemudian berteriak, "Mila, sekarang hancurkan batunya!" Mila yang terpaku sejenak akhirnya bergerak. Cambuk bayangannya melesat dan anggota tim mawar yang kehilangan pemimpinnya tidak dapat menghentikan serangan cambuk itu. Dan boom! Batu Akademi Mawar meledak. Tim Akademi Mawar tersingkir. Sementara itu, di sisi lain arena, Rando dan Siska menyerang Akademi Teratai. Tapi Rona dengan cakram pertahanannya seperti tembok yang hidup. Setiap serangan Rando dan panah Siska dapat dibentalkan dengan cakram pertahanannya. Gila, kekuatan pertahanannya. Aku bahkan tidak bisa membekukannya, geram Rando. Kalau begini terus, kita hanya buang energi, balas Siska sambil bersiap menembakkan panah magma pamungkasnya. Namun di saat itu juga, situasi di zona Melati berubah drastis. Leon dan Tora sampai di zona Akademi Melati. Mata Leon bertemu dengan mata Izan. Aura panas menyelimuti udara di antara mereka. Leon tersenyum tipis. "Kau cukup kuat untuk anak dari kampung." Izan tersenyum dingin. "Dan kau terlalu sombong untuk seseorang yang belum memenangi apapun." Tanpa aba-aba, Leon menyerang. Pedangnya menyala merah, membentuk naga api raksasa. Pedang naga api. Izan menghindar dengan langkah bayangan, lalu membalas dengan serangan tombaknya. Tombak menghunus langit. Benturan pedang dan tombak menciptakan gelombang kejut. Tanah retak. Penonton menahan nafas. Serangan demi serangan bertukar dengan kecepatan yang mengerikan. Izan dengan kombinasi teknik kecepatan dan kekuatan, sedangkan Leon dengan kontrol mananya dan teknik pedang apinya. Untuk sesaat, keduanya tampak seimbang. Namun, sebelum pertarungan bisa mencapai klimaksnya, boom! Batu Akademi Melati meledak. Tora yang berhasil menyusup dan mengelabui pertahanan Taufan dan Yona dengan teknik-teknik ninjanya, berhasil menghancurkan batu tim Akademi Melati. Sorakan menggema di seluruh arena. Leon mundur sambil tersenyum dingin. Kita belum selesai. Izan berdiri tegak, nafasnya tetap tenang. Matanya menatap punggung Leon dengan penuh tekad untuk mengalahkannya. Leon memang kuat, lawan paling tangguh yang kuhadapi hingga saat ini. Babak kedua akhirnya selesai dengan kemenangan tim Teratai. Sementara tim Teratai merayakan kemenangannya di babak kedua, desas-desus tentang kecurangan mulai beredar di antara guru-guru dan peserta. Ada yang aneh, ledakan itu bom mana ilegal, taktik licik. Kecurangan mulai tercium, dan api persaingan membara lebih panas daripada sebelumnya. Dan bersambung. Itu tadi guys, chapter 8 kali ini. Babak kedua, kompetisi elit antar akademi benua Victa. Babak pertahanan zona yang dimenangkan oleh Akademi Teratai. Bagaimana kelanjutannya? Jangan lupa tunggu chapter selanjutnya. Colali bahagia.